materi dan sifat kimia. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, segala sesuatu yang memiliki massa, suatu ukuran yang merujuk pada jumlah materi yang menempati ruang, itu dapat dikatakan atau sama dengan volume. Nah, kalau dilihat dari beberapa gambar di samping, ini adalah gambar air, belerang, emas, gula, garam, arang, dan biji besi. Nah, ini merupakan materi-materi yang memiliki massa dan memiliki volume, dan ini dapat dikatakan sebagai materi. Nah, materi itu terbagi menjadi materi berupa zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi menjadi unsur dan senyawa. Campuran dapat berupa campuran homogen dan heterogen. Nah, materi itu sendiri memiliki sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, materi sebagai zat tunggal merupakan materi dari materi sejenis atau materi saja atau materi yang tidak dipisahkan secara fisik karena mempunyai komposisi yang tetap, sehingga untuk merubah jenis dan sifatnya harus melalui reaksi kimia. Contoh materi yang berupa zat tunggal ini adalah emas, tembaga, garam, oksigen, dan lain-lain. Nah, materi berupa dalam bentuk campuran merupakan campuran yang tiap bagiannya atau komposisinya serba sama. Beberapa contoh campuran dalam bentuk homogen yaitu udara, larutan cuka yang terdiri dari air dan cuka murni, kemudian larutan alkohol berupa air dan alkohol murni, kemudian baja dari campuran besi dan logam, kemudian perunggu, tembaga dan timah, kuningan campuran dari seng dan tembaga. Nah, ini merupakan materi campuran karena terdiri dari dua komponen yang berbeda. Sifat dari materi. Jadi materi memiliki sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik, sifat yang ada hubungannya dengan perubahan yang terjadi secara fisik. Contohnya, rasa, warna, bau, dan daya hantar. Sifat kemagnetan, kekerasan, kelarutan, dan lain-lain. Kemudian sifat kimia, sifat yang menggambarkan kemampuan suatu materi untuk melakukan reaksi kimia. Contohnya, kestabilan, daya ionisasi, keterbakaran, kereaktifan, dan lain-lain. Nah, kemudian sifat materi juga dapat berupa sifat ekstrinsik dan intrinsik. Sifat ekstrinsik, sifat yang bergantung pada bentuk dan ukuran materi. Contohnya, volume, massa jenis, temperatur, panjang, dan lain-lain. Nah, kemudian sifat intrinsik, sifat yang khas pada tiap materi. Tidak peduli bentuk dan ukuran materi tersebut. Contohnya, kalor jenis, warna, bau, sifat asam, sifat basa, dan lain-lain. Nah, sifat materi berdasarkan bentuknya. Pada zat padat, sifatnya tetap bentuknya. Pada zat cair mengikuti wadahnya. Kemudian pada gas mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian volumenya pada zat padat tetap, pada zat cair volumenya tetap, pada gas volumenya tergantung pada tempatnya. Nah, ini adalah beberapa sifat dari materi berdasarkan bentuknya. Nah, perubahan materi. Perubahan yang terjadi pada materi dapat dibedakan menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Perubahan ini hanya melibatkan perubahan bentuk atau wujud materi. Perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi
baru. Ini adalah beberapa contoh ilustrasi dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perbedaan fase pada materi. Pada fase padatan memiliki volume dan bentuk teratur. Partikel-partikel tersusun dalam bentuk posisi yang kompak. Nah, ini ilustrasinya, di mana partikel-partikel tersusun dalam bentuk yang kompak. Nah, makanya zat padat itu biasanya bentuknya kompak atau solid. Contohnya batu misalnya. Karena partikel-partikelnya yang solid atau tersusun dalam posisi yang kompak. Nah, berbeda dengan zat padat, zat cair, partikel-partikelnya tersusun sedikit merenggang. Cairan memiliki volume tertentu tetapi bentuk tidak tertentu, atau cairan. Partikel berdekatan satu sama lain tetapi tidak menempati posisi tertentu, makanya disebut zat cair. Kemudian zat gas memiliki volume dan bentuk tertentu. Partikel berjauhan satu dengan yang lainnya. Nih, partikel berjauhan satu dengan yang lainnya dalam bentuk wujud gas. Kemudian ada fase plasma, temperatur tinggi, fase materi terionisasi seperti yang dijumpai di bintang dan matahari. Komposisi partikelnya berjauhan, kemudian memiliki temperatur yang tinggi, kemudian terionisasi. Nah, inilah beberapa perbedaan fase pada materi, yaitu padatan, cairan, gas, dan plasma. Nah, ini adalah ilustrasi di mana bentuk perubahan antara fase gas, fase solid menjadi gas, solid padat menjadi cair, cair ke padat, cair ke gas, dan gas menjadi plasma. Inilah ilustrasinya beserta nama-nama istilahnya. Di mana fase cair menjadi padat yaitu melalui proses pembekuan. Kemudian padat menjadi cair di mana melalui proses pencairan. Begitupun juga dari cair menjadi gas fase penguapan dan seterusnya. Nah, unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, ini adalah sistem periodik unsur, di mana unsur-unsur ditata berdasarkan sifat-sifatnya. Nah, pada unsur terdapat unit terkecil yang memberi sifat dari unsur tersebut, yang dinamakan atom. Nah, berdasarkan beberapa teori, atom itu dikelilingi elektron, proton, dan neutron. Beberapa contoh unsur adalah oksigen, nitrogen, hidrogen, besi, aluminium, perak, raksa, dan platina, dan seterusnya. Kemudian ada juga unsur yang dibedakan atas unsur logam dan non-logam. Beberapa contoh unsur logam adalah aluminium, emas, perak, dan raksa. Nah, kemudian unit terkecil dari penyusun unsur itu adalah atom. Nah, beberapa ilustrasi ini menunjukkan model-model atom yang disampaikan beberapa para ahli. Nah, ada beberapa model atom, yaitu model atom Dalton, kemudian model atom Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, beberapa model ini memiliki cara penyampaian bentuk model atomnya. Contohnya misalnya, atom Dalton menyampaikan atau mengilustrasikan bahwa atom itu lebih sederhana, bagian terkecil, dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi Thomson dan Rutherford itu lebih kompleks, bahwa ada elektron yang mengelilinginya. Rutherford pun demikian, ada proton dan elektron yang mengelilinginya. Nah, ini adalah contoh dari model atom yang disampaikan dalam bentuk beberapa model. Kemudian senyawa.
Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau zat atau lebih. Beberapa contoh dari senyawa adalah air, sukrosa, natrium klorida, dan garam dapur. Nah, ini beberapa senyawa yang dapat kita temui di sekitar kita. Seperti misalnya NaCl, garam dapur, sukrosa, pemanis gula yang terdiri dari rumusnya C12H22O11. Kemudian asam klorida atau biasa yang kita temukan sebagai pembersih lantai, di mana rumusnya adalah HCl. Kemudian cuka makan atau asam asetat, CH3COOH. Kemudian air aki, H2SO4, tetapi ini dalam bentuk yang tidak pekatnya. Kemudian ada air, di mana rumusnya H2O sebagai pelarut. Kemudian urea sebagai pupuk, CONH2 dua kali. Kemudian asam askorbat, C6H8O6 berupa yang digunakan sebagai vitamin C. Kemudian aspirin, obat sakit kepala. Kemudian soda kue, pembuat roti. Nah, ini dinamakan sebagai senyawa karena merupakan zat tunggal, bukan merupakan karena terdiri dari beberapa komponen unsur. Jadi tidak terbentuk dari satu bagian unsur, tetapi dari dua unsur atau lebih. Kemudian campuran. Campuran adalah bahan yang mengandung dua zat berlainan atau lebih. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen disebut homogen bila tidak ada bagian-bagian yang dapat dibedakan satu dengan yang lain, bahkan dengan mikroskop sekalipun. Misalnya gula dalam air, air laut, kemudian udara, dan lain-lain. Nah, kemudian campuran heterogen, campuran disebut heterogen bila terdapat bagian yang tampak berlainan. Misalnya campuran bubuk kopi dan gula. Campuran dapat berupa larutan, koloid, dan suspensi. Nah, ini adalah ilustrasi dari campuran. Ini adalah ilustrasi campuran homogen, misalnya sirup. Kemudian ini juga campuran homogen, air yang dilarutkan dalam gula atau garam yang dilarutkan dalam air. Kemudian ini adalah campuran heterogen, misalnya minyak dengan air yang tidak bisa menyatu. Kemudian ada istilah lain adalah koloid. Koloid adalah campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Secara makroskopis, koloid tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra akan tampak heterogen. Contohnya santan, air susu, dan cat. Nah, kemudian ada istilah suspensi. Suspensi adalah campuran kasar dan tanpa heterogen. Contohnya adalah campuran kapur dan air. Nah, itulah beberapa istilah yang sering dipakai dalam ilmu kimia. Sekian dan terima kasih.